Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 5 dengan beranggotakan saya sendiri Ramadita Ahmelda selaku moderator, dan yang kedua Yayan Sri Resdi, dan yang ketiga Mayelti. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang modulasi gelombang dalam kehidupan sehari-hari dengan lingkup pembahasannya, yaitu pengertian modulasi, modulasi amplitudo dan karakteristiknya, serta modulasi frekuensi dan karakteristiknya. Langsung saja pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari modulasi, yang akan saya bahas sendiri. Baiklah, materi pertama yaitu pengertian modulasi. Modulasi adalah proses membedakan satu atau lebih sifat-sifat periodik gelombang yang disebut gelombang pembawa atau karier sinyal dengan gelombang modulasi yang biasanya berisi informasi yang akan dikirim. Modulasi merupakan proses pencampuran dua gelombang menjadi satu gelombang yang kemudian akan menghasilkan sebuah frekuensi tinggi atau frekuensi yang rendah. Modulasi merupakan proses menyampaikan gelombang pesan, misalnya aliran bit digital atau gelombang analog audio. Dalam melakukan modulasi, diperlukan sebuah perangkat yang dinamakan modulator. Modulator yaitu proses menumpangkan data pada frekuensi gelombang pembawa atau karier sinyal ke sinyal informasi atau pesan agar bisa dikirim ke penerima melalui media tertentu, kabel atau udara. Biasanya berupa gelombang sinus. Modulasi dari gelombang sinus akan mengubah sebuah gelombang pesan baseband menjadi gelombang passband. Selain modulator, terdapat sebuah perangkat lain yang digunakan sebagai penerjemah atau pembaca hasil dari modulasi yang dilakukan oleh modulator, yaitu demodulator. Demodulator mempunyai fungsi kebalikan dari modulator atau demodulasi, yaitu proses mendapatkan kembali data atau proses membaca data dari sinyal yang diterima pengirim. Dalam demodulasi, sinyal pesan dipisahkan dari sinyal pembawa frekuensi tinggi. Kedua fungsi modulator dan demodulator terdapat langsung pada sebuah perangkat yang disebut dengan modem atau modulator demodulator. Selanjutnya, tujuan modulasi. Tujuan dari modulasi itu sendiri yaitu transmisi menjadi efisien untuk memudahkan pancaran. Yang kedua, masalah perangkat keras akan menjadi lebih mudah. Yang ketiga, menekan suatu derau atau interferensi. Yang keempat, untuk memudahkan suatu pengaturan alokasi frekuensi radio. Dan yang kelima, untuk multiplexing, yaitu proses penggabungan beberapa sinyal informasi untuk disalurkan secara bersama-sama melewati satu kanal transmisi. Baiklah, selanjutnya manfaat modulasi. Yang pertama, memudahkan radiasi. Dengan modulasi, maka frekuensi rendah milik informasi ditinggikan frekuensinya oleh karier sesuai dengan frekuensi karier yang tinggi, sehingga diperoleh gelombang dengan panjang gelombang pendek. Yang kedua, mengurangi noise dan interferensi. Yang ketiga, memberikan selektivitas guna memilih frekuensi, serta memungkinkan beberapa stasiun radio dan televisi untuk melakukan siaran secara bersamaan menggunakan frekuensi sinyal pembawa yang berbeda, sehingga tidak akan ada terjadi interferensi antar stasiun. Yang keempat, untuk multiplexing. Apabila sebuah media transmisi dapat digunakan oleh beberapa kanal, maka modulasi dapat digunakan untuk menempatkan masing-masing kanal pada wilayah spektrum frekuensi yang berbeda. Contohnya, teknik FDM pada sistem telepon. Yang kelima, mengatasi pembatasan unjuk kerja peralatan yang antara lain ditentukan oleh bandwidth. Selanjutnya yaitu fungsi modulasi. Sinyal modulasi biasanya memiliki spektrum yang rendah dan rentan untuk terganggu oleh noise. Sedangkan pada transmisi dibutuhkan sinyal yang memiliki spektrum tinggi dan dibutuhkan modulasi untuk memindahkan posisi spektrum dari sinyal data dari pita spektrum yang rendah ke spektrum yang jauh lebih tinggi. Hal ini dilakukan pada transmisi data tanpa kabel dengan antena. Dengan membesarnya data frekuensi yang dikirim, maka dimensi antena yang digunakan akan mengecil. Oleh sebab itu, teknik modulasi dikatakan memiliki fungsi ganda. Yang pertama adalah untuk menitipkan pesan ke dalam sinyal pembawa, dan fungsi kedua adalah untuk menggeser sinyal baseband dari frekuensi rendah ke frekuensi yang lebih tinggi
agar mudah dipancarkan melalui antena yang panjangnya secara praktis mudah direalisasikan. Selanjutnya yaitu syarat-syarat modulasi. Syarat yang pertama yaitu terdapat suatu sinyal informasi. Sinyal informasi merupakan suatu sinyal yang akan dikirimkan. Yang kedua, harus adanya sinyal karier. Sinyal karier atau sinyal pembawa merupakan suatu sinyal yang akan membawa sinyal informasi. Dan yang ketiga, frekuensi sinyal karier harus lebih besar dari frekuensi sinyal informasi. Selanjutnya, jenis-jenis modulasi. Jenis-jenis modulasi terbagi dua. Yang pertama, modulasi analog, dan yang kedua, modulasi digital. Modulasi analog merupakan sebuah sinyal data yang berbentuk gelombang kontinu terus-menerus. Teknik modulasi untuk sinyal informasi analog dapat dibagi menjadi 3 jenis berdasarkan parameter suatu gelombang sinus. Yang pertama, amplitudo modulation. Yang kedua, frequency modulation. Yang ketiga, phase modulation. Modulasi digital merupakan suatu sinyal analog dimodulasi berdasarkan aliran data digital. Modulasi digital merupakan proses penumpangan sinyal digital bit stream ke dalam sinyal karier. Modulasi digital sebenarnya adalah proses mengubah-ubah karakteristik dan sifat gelombang pembawa karier sedemikian rupa, sehingga bentuk hasilnya modulated carrier memiliki ciri-ciri dari bit-bit 0 atau 1 yang dikandungnya. Teknik modulasi digital pada prinsipnya merupakan varian dari metode modulasi analog. Berikut adalah beberapa macam modulasi digital diantaranya amplitudo shift keying, frekuensi shift keying, dan phase shift keying. Materi selanjutnya yaitu modulasi amplitudo. Amplitudo modulation atau disingkat menjadi AM atau modulasi amplitudo merupakan salah satu teknik modulasi yang proses pemodulasian sinyal frekuensi rendah, sinyal informasi pada frekuensi tinggi dengan mengubah amplitudo gelombang frekuensi tinggi, frekuensi pembawa tanpa mengubah frekuensinya. Jadi pada modulasi amplitudo ini, sinyal pembawa berubah-ubah secara proporsional terhadap amplitudo sinyal permodulasi, sedangkan frekuensi tetap selama proses modulasi. Ini adalah salah satu contoh gambar dari modulasi amplitudo. Selanjutnya, cara kerja amplitudo modulasi atau amplitudo modulation. Modulasi ini mempergunakan amplitudo sinyal analog untuk membedakan kedua keadaan sinyal digital. Pada AM, frekuensi dan fase sinyal adalah tetap. Yang berubah adalah amplitudonya. Amplitudo modulation adalah cara modulasi yang paling mudah tetapi mudah dipengaruhi oleh keadaan media transmisinya. Selanjutnya, teknik amplitudo modulation atau disingkat menjadi AM. Amplitudo modulation adalah salah satu bentuk modulasi di mana sinyal informasi digabungkan dengan sinyal pembawa karier berdasarkan perubahan amplitudonya. Amplitudo modulasi merupakan modulasi analog linear, disebut linear karena frekuensi sinyal pembawa tetap atau konstan. Besarnya amplitudo sinyal informasi mempengaruhi besarnya frekuensi sinyal pembawa. Parameter sinyal yang mengalami perubahan adalah amplitudonya. Amplitudo sinyal pembawa berubah-ubah sesuai dengan perubahan amplitudo sinyal informasi. Rentang frekuensi AM adalah 500 Hz sampai 1600 kHz. Dan panjang gelombang atau amplitudonya 1600 kHz atau kHz sampai 30.000 kHz. Jika direntangkan dengan satuan meter, jangkauan sinyal AM bisa mencapai puluhan ribu kilometer. Penerapan modulasi amplitudo. Di pemancar radio dengan teknik modulasi amplitudo, amplitudo gelombang karier akan diubah seiring dengan perubahan sinyal informasi atau suara yang dimasukkan. Frekuensi gelombang karier yang relatif tetap. Kemudian sinyal dilewatkan ke radio frekuensi amplifier untuk dikuatkan agar bisa dikirim ke jarak yang jauh. Setelah itu dipancarkan melalui antena. Yaitu jenis-jenis modulasi amplitudo. Adapun beberapa jenis modulasi amplitudo, yang pertama yaitu modulasi amplitudo single sideband adalah salah satu jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi yang dipancarkan hanya salah satu dari spektrum frekuensi. Yang kedua yaitu ada modulasi amplitudo
lower sideband atau frekuensi USB. Yang ketiga itu ada modulasi amplitudo double sideband full carrier. Disebut juga full modulasi amplitudo di mana spektrum yang dipancarkan adalah spektrum frekuensi modulasi amplitudo, yaitu frekuensi LSB dan frekuensi USB. Bandwidth sinyal termodulasinya adalah sama dengan 2 kali sinyal informasinya. Yang keempat yaitu modulasi amplitudo double sideband surprise carrier adalah jenis modulasi amplitudo di mana spektrum frekuensi carrier ditekan mendekati nol. Yang kelima ada modulasi amplitudo vestigial sideband, sering digunakan untuk industri televisi komersial untuk transmisi dan penerimaan sinyal video. Pada VSB sebagian komponen LSB ikut ditransmisikan dengan komponen USB dan komponen pembawa. Kelebihan dari modulasi amplitudo. Yang pertama yaitu memiliki range jangkauan yang luas daripada modulasi frekuensi, karena modulasi amplitudo dipantulkan pada lapisan udara teratas yaitu ionosfer. Yang kedua yaitu lebih mudah dimodulasi karena lebih sederhana. Yaitu kelemahan dari modulasi amplitudo. Yang pertama yaitu mudah dipengaruhi oleh keadaan transmisinya seperti redaman oleh udara, noise, interferensi, dan bentuk-bentuk gangguan lainnya. Yang kedua, kualitas suara yang ditransmisikan tidak sejernih modulasi frekuensi karena memiliki bandwidth yang kecil. Dan selanjutnya itu ada rumus dalam modulasi amplitudo. Yang A, sinyal P modulasi. Rumusnya EM sama dengan VM sin omega M dikali T. Dan untuk B, sinyal pembawa. Rumusnya yaitu EC sama dengan VC sin omega C dikali T. Dan untuk sinyal termodulasi, yang pertama itu ada untuk yang sampul positif, di mana rumusnya itu VC ditambah VM sin omega M dikali T. Dan untuk yang sampul negatifnya yaitu min VC ditambah VM sin omega M dikali T. Untuk gambar yang keempat itu ada spektrum frekuensi sinyal termodulasi, di mana jika sinyal P modulasi dinyatakan sebagai EM sama dengan VM sin omega M dikali T, dan sinyal pembawa dinyatakan sebagai EC sama dengan VC sin omega C dikali T, maka sinyal hasil modulasi disebut sinyal termodulasi atau EM. Berikut adalah analisis sinyal termodulasi AM, di mana EAM sama dengan VC dalam kurung 1 ditambah M sin omega M dikali T sin omega C dikali T. Maka dengan tersebut dapat kita simpulkan bahwa EM ini adalah sinyal termodulasi AM dan EM adalah sinyal P modulasi. Dan EC adalah sinyal pembawa. VC adalah amplitudo maksimum sinyal pembawa. VM sama dengan amplitudo maksimum sinyal P modulasi. Dan M adalah indeks modulasi AM. Kemudian omega C sama dengan frekuensi sudut sinyal pembawa atau radian detik. Kemudian omega M adalah frekuensi sudut sinyal P modulasi radian detik. Selanjutnya itu ada hubungan antara frekuensi sinyal dalam hertz dengan frekuensi sudut, dinyatakan sebagai omega sama dengan 2πf. Dan untuk indeks amplitudo modulation atau AM, di mana besarnya indeks modulasi AM dinyatakan dengan persamaan M sama dengan VM per VC, dan indeks modulasi juga dapat dinyatakan dalam persen dan dinotasikan dengan M, di mana M sama dengan FM per VC dikali 100%. Dan untuk sampul gelombang termodulasi AM, di mana E sampul sama dengan VC ditambah M VC sin omega M dikali T. Ini untuk sampul positif, maka VC dalam kurung 1 ditambah M sin omega M dikali T. Dan untuk sampul negatif yaitu min VC dalam kurung 1 ditambah M sin omega T. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal dan penyelesaiannya.
di mana sinyal pembawa sinusoidal dengan frekuensi 3 kHz mempunyai amplitud puncak 2 volt dimodulasi AM oleh sinyal audio 750 Hz yang mempunyai amplitud puncak 750 mV. Tentukan yang A, indeks modulasi AM, B, spektrum frekuensi gelombang termodulasi AM. Penyelesaiannya yang A, indeks modulasi AM-nya adalah M sama dengan FM per VC, di mana 750 dikali 10 pangkat min 8 per 2. Hasilnya adalah 0,375. Atau dapat dinyatakan juga dalam persen, yaitu 0,375 dikali 100% sama dengan 37,5%. Yang B, persamaan gelombang termodulasi AM-nya sebagai berikut, di mana EAM sama dengan VC sin 2 PF dikali T ditambah M VC per 2 cos omega T per omega M dikali T dikurang M VC per 2 cos omega C ditambah omega M dikali T. Maka dengan menggunakan W-nya yaitu 2PF, maka EAM sama dengan 2 sin 2pi 3000 T ditambah 0,375 2 per 2 cos dalam kurung 2pi 3000 dikurang 2pi 750 dikali T. Maka hasil dari EAM sama dengan 2 sin 6000 pi T ditambah 0,375 cos dalam kurung 4500 pi T dikurang 0,375 cos dalam kurung 7500 pi T. Dari persamaan tersebut dapat kita ketahui bahwa komponen pembawa mempunyai amplitudo 2 volt dengan omega 6000 pi. Komponen LSB mempunyai amplitudo 0,375 volt dengan omega sama dengan 4500 pi. Komponen USB mempunyai amplitudo 0,375 volt dengan omega sama dengan 7500 pi. Karakteristik dari modulasi amplitudo. Yang pertama, pada AM gelombang radio dikenal sebagai pembawa atau gelombang pembawa dimodulasi pada amplitudo oleh sinyal yang akan ditransmisikan. Yang kedua, rentan terhadap noise karena jangkauan sinyal AM terlalu luas sehingga dapat mudah terganggu oleh gangguan atmosfer. Yang ketiga, AM radio berkisar 535 sampai 1705 kHz dengan kecepatan transmisi 1200 bits per detik. Yang keempat, menggunakan frekuensi MFHF. Materi selanjutnya yaitu modulasi frekuensi. Modulasi frekuensi yaitu suatu teknik pengiriman informasi yang berbentuk frekuensi rendah dengan cara memodulasi frekuensi gelombang pembawa yang berfrekuensi tinggi. Pada modulasi frekuensi ini, sinyal informasi akan mengubah frekuensi gelombang pembawanya, sedangkan amplitudenya tetap selama proses modulasi. Selanjutnya, cara kerja modulasi frekuensi. Frekuensi gelombang karir akan berubah seiring perubahan sinyal suara atau informasi lainnya. Lalu amplitudo gelombang karir relatif tetap. Setelah dilakukan penguatan daya sinyal, gelombang yang telah dicampur tadi dipancarkan melalui antena. Lalu penerapan frekuensi modulasi, yaitu pada pemancar FM atau pemancar frekuensi modulasi. Gunanya untuk merubah satu atau lebih sinyal input yang berupa frekuensi radio menjadi gelombang termodulasi dalam sinyal RF atau radio berfrekuensi yang dimaksudkan sebagai output daya yang kemudian diumpankan ke sistem antena untuk dipancarkan. Dalam bentuk sederhana dapat dipisahkan atas modulator FM dan sebuah power amplifier RF dalam satu unit. Sebenarnya pemancar FM terdiri atas rangkaian blok subsistem yang memiliki fungsi tersendiri. Teknik frekuensi modulasi. Hubungan antara perubahan frekuensi dari gelombang pembawa, perubahan fasa dari gelombang pertama pembawa, dan frekuensi sinyal modulasi dinyatakan sebagai indeks modulasi, di mana M sama dengan perubahan frekuensi atau frekuensi per frekuensi modulasi.
Dalam siaran FM, gelombang pembawa harus memiliki perubahan frekuensi yang sesuai dengan amplitudo dari sinyal modulasi, tetapi bebas frekuensi sinyal modulasi yang diatur oleh frekuensi modulator. Kita masuk kepada kekurangan dan kelebihan dari frekuensi modulasi. Yang pertama, kelebihannya itu tahan terhadap noise. Yang kedua, tahan terhadap sinyal variasi. Yang ketiga, tidak memerlukan amplifier linear di pemancar, karena hanya perubahan frekuensi ini harus dilakukan. Setiap amplifier di pemancar tidak perlu linear. Yang keempat, memungkinkan efisiensi yang lebih besar daripada banyak model lainnya. Selain kelebihan, tentu ada kelemahannya. Kelemahan yang pertama yaitu membutuhkan demodulator lebih rumit. Yang kedua, beberapa modus lain memiliki tinggi efisiensi spektral data, dan sideband memperpanjang hingga tak terbatasnya kedua sisi. Kita masuk ke aplikasi frekuensi modulasi. Frekuensi modulasi digunakan pada penyiaran radio FM yang dibutuhkan untuk teknologi elektri, teknologi radar, dan teknologi pemantauan bayi melalui EEG. Kita masuk ke sebuah contoh soal. Sinyal audio yang mempunyai frekuensi maksimum 3,3 kHz digunakan untuk memodulasi FM sewaktu sinyal pembawa sebesar 10 MHz. Jika sinyal pembawa mempunyai amplitudo maksimum sebesar 10 volt dan indeks modulasi yang digunakan adalah sebesar 4, maka tentukanlah. Yang pertama, besarnya amplitudo komponen pembawa dan komponen bidang sisi sinyal termodulasi FM yang berbentuk. Pertanyaan kedua, berapakah besarnya frekuensi masing-masing komponen bidang sisi? Begini penyelesaiannya. Dari soal kita ketahui FM sama dengan 3,3 kHz, FE 10 MHz, dan tegangan sebesar 10 volt. Lalu indeks modulasi sebesar 4. Untuk menjawab pertanyaan pertama, kita cari terlebih dahulu amplitudo dari si komponen pembawa. Sudah didapatkan min 4 volt. Lalu komponen amplitudo komponen bidang sisi, kita mencarinya menggunakan rumus yang sudah saya dijelaskan sama Kak Meme tadi. Sudah dapat ke 7 amplitudo komponen bidang sisinya. Lalu kita cari besar frekuensi masing-masing komponen dari bidang sisi. Pertama sekali frekuensi komponen pembawa 10 MHz, komponen bidang sisi 1 10 MHz dikali 3,3. Kalau yang kedua cukup 10 MHz dikali 6,6. Kalau yang kedua berarti dikali 2 dari yang FE yang pertama tadi. Begitupun seterusnya sampai bidang ketiga. Didapatkan frekuensi komponen bidang sisi 4 10 kali 13,2 kHz. Ini belum hasil akhir, kita bisa mencarinya pakai kalkulator ya. Ini sudah tinggal hasil akhirnya saja. Bisa teman-teman coba di rumah. Lalu kita masuk ke yaitu karakteristik frekuensi modulasi. Yang pertama, pada FM, gelombang radio yang dikenal sebagai pembawa dimodulasi pada frekuensinya oleh sinyal yang akan ditransmisikan. Yang kedua, lebih tahan noise daripada amplitude modulation karena jangkauan sinyal FM lebih rendah daripada sinyal AM, sehingga relatif bebas dari gangguan baik atmosfer maupun interferensi yang tidak diharapkan. Yang ketiga, FM radio berkisar dalam spektrum yang lebih tinggi dari 88 sampai 108 MHz dengan kecepatan transmisi 1200 sampai 2400 bit per detik. Yang keempat, menggunakan frekuensi VHF atau UHF. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 5. Saya selaku moderator pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.